Bumerang, kata-kata terakhir sebelum kita akhiri webinar ini. Romo, waktu kami berikan. Baik. Romo nggak ada, Pak. Baik, Pak Karyono. Baik. Wibowo, waktu kami berikan. Baik, suara saya terdengar? Jelas, jelas. Baik, terima kasih. Saya ingin mengakhiri webinar ini dengan satu pesan. Ya. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saat berpidato di upacara sumpah jabatan Presiden RI di hadapan sidang umum MPR pada 20 Oktober tahun 1999 silam, dia pernah berpesan untuk rakyat Indonesia bahwa perbedaan paham maupun ideologi tidak seharusnya memecah belah bangsa Indonesia. Dia menyampaikan pesan tentang pentingnya rakyat Indonesia memiliki alasan yang mempersatukan. Dan menurut saya alasan yang mempersatukan bangsa Indonesia itu sejatinya sudah dijawab oleh Soekarno dan para pendiri bangsa lainnya. Jawaban untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk itu tak lain adalah Pancasila. Nah, para pendiri bangsa juga sudah bersepakat bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional dan para pendiri bangsa juga menerima Pancasila sebagai dasar negara. Maka tugas kita sekarang adalah menjaga, mengamalkan, dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Closing statement Pak Karyono. Salam Pancasila, merdeka. Merdeka, Pancasila harga mati. Romo Beni, waktu kami berikan. Persoalan kita itu sebenarnya sudah selesai. Pancasila menjadi dasar, ideologi itu final. Nggak perlu dipersoalkan lagi. Yang penting bagaimana sekarang aplikasi Pancasila itu dalam kebijakan publik. Dan Pancasila itu dibatinkan dalam perilaku kita. Dia menjadi cara berpikir, bertindak, benar-benar berrelasi. Sebuah ideologi hanya akan menjadi kekuatan ketika ideologi itu dipraktekkan. Dia menjadi ideologi, living ideologi kehidupan ini. Nah, ini pertanyaannya, maka Pancasila hanya bisa dibatinkan kalau ada role modelnya, yaitu para politik menjadi teladannya. Nah, ini tantangan kita. Jadi saatnya lah kita tidak lagi mempersoalkan Pancasila lagi, karena sudah final, tinggal bagaimana menjalankan Pancasila dalam perilaku hidup dan pengambilan kebijakan. Itu aja statement saya. Terima kasih. Terima kasih Romo Beni closing statementnya. Kita lanjut. Diasma Swandaru, waktu kami berikan closing statement. Terima kasih Mas. Penutup dari saya adalah kita harus tetap bersama-sama untuk menyokong eksistensi Pancasila. Eksistensi Pancasila itu bisa didorong oleh dua hal. Yang pertama itu adalah kita tetap bersama-sama menghidupkan kerjasama di dalam ruang-ruang lingkup kita di sekitar kita. Dalam bahasa yang lain disebut grassroots. Itu adalah bagaimana kita tetap terus merawat kebersamaan, keberagaman dengan bisa bersinergi dan bekerja sama dengan orang yang berbeda. Yang kedua, harus terus meletakkan Pancasila sebagai dasar negara di dalam perilaku ataupun di dalam penyelenggaraan bernegara. Ini yang menjadi sangat penting, yaitu bahwa dia menjadi pedoman, dia menjadi pegangan di dalam penyelenggaraan bernegara. Penyelenggaraan negara itu apa? Di dalam pelaksanaan, bagaimana mewujudkan seperti yang dikatakan tadi, adalah dikutip oleh Mas Fauzan tadi ya, tentang bagaimana keadilan sosial itu perlu menjadi diarus utamakan, harus menjadi bintang penuntun, menjadi lead star dinamis daripada Pancasila. Karena ini kita selalu sibuk dengan urusan-urusan yang selalu ini hal yang terhadap sesamanya. Dan inilah yang menjadi pokok penting kita di
yaitu dengan adanya kelembagaan. Kelembagaan itu hanya sebagai payung di dalam kelembagaan yang mengurusi Pancasila. Saya katakan tadi dikatakan PIP misalkan tadi dikatakan oleh UB Bima tadi mengatur tentang undang-undang yang melanggar tentang kapitalisme misalnya. Ini saya tekankan lagi, BPIP juga tidak akan mengambil kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Yang itu yang memang sudah bertugas ataupun undang-undang itu sesuai dengan roh dengan Pancasila ataupun tidak. Jadi kita harus mana yang menjadi domain kelembagaan BPIP, mana yang menjadi tugas-tugas dari lembaga negara yang lainnya. Kalau enggak gitu nanti bisa tabrakan dan ini juga tidak bagus terhadap presiden bernegara kita. Karena kelembagaan BPIP itu menjadi penting di dalam tugasnya dan kewenangannya yang nanti tentunya akan diatur di dalam undang-undang tersebut. Dan saya hanya agar jangan sampai tugas wewenangnya itu adalah mengambil alih peran-peran kelembagaan yang lainnya. Misalkan mengambil alih tentang pendidikan, mengambil alih tentang keagamaan, mengambil alih tentang seperti kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Sesuailah dengan tugas dan fungsinya, dan itu menjadi media mengkoordinasi antar kelembagaan, di manakah ada semangat Pancasila dalam kelembagaan negara, kementerian. Nah, itulah pentingnya BPIP adalah memastikan produk-produk kebijakan itu dengan pedoman Pancasila sudah menjadi dasar negara Republik Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Terima kasih Diasma. Salam Pancasila. Merdeka. Itu ada permintaan dari Romo Yai Aziz itu Pak Paulus. Oke, baik. Kita kasih kesempatan narasumber dulu, Fausan Amar. Setelah itu Romo ya, bisa ya? Singkat saja. Pak Fausan Amar, waktu kami berikan untuk closing statement, bahas bumerangnya bagaimana untuk kita bisa pegang beberapa waktu ke depan tentang webinar ini. Ya, saya waktu kira kami berikan. Mari kita jadikan Pancasila itu sebagai ideologi yang hidup, ya, living ideologi. Caranya apa? Ya harus kita yakini kebenarannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Indonesia yang majemuk dan luas wilayahnya serta penuh dengan itu sebagai sebuah negara yang sangat lengkap, sumber daya alamnya melimpah, ya, suku, agama, ras, dan golongannya juga beraneka ragam. Jangan lupa bencana alamnya juga beraneka ragam. Bencana alam apa yang ada di Indonesia ini? Gunung meletus, ada tsunami, ada, ya kan, gempa bumi, banjir, ya kan, kebakaran hutan. Jadi di daerah di Jawa masih kebakaran, masih kebanjiran. Riau sudah termasuk bencana non alam. Lebih kan ini. Jadi karena itu ini harus kita rawat, kita jaga bersama-sama. Maka Pancasila adalah harus kita yakini kebenarannya. Yang kedua, ya saya kira ini agama cinta ini luar biasa. Walaupun mungkin ada yang mentertawakan ya ketika flyer saya beredar hari gini masih ngomongin Pancasila, capek deh katanya gitu. Tapi ya ini harus terus-menerus dipelajari. Gitu. Karena apa? Ya harus dipelajari, dimengerti, dan dipahami. Orang yang pelajari aja belum tentu paham, ya kan? Apalagi kalau nggak belajar. Nah, yang terakhir, ya tentu saja harus kita praktikkan. Ya. Dari mana memulainya? Mulai dari diri kita sendiri. Dengan misalnya kita bersikap jujur, bergotong royong, ya kan, menjalankan ajaran agama sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Itu berarti kita sudah mempraktikkan Pancasila. Kemudian mulai dari keluarga. Ya, bagaimana keluarga menjalankan ajaran agama sesuai agamanya masing-masing, ya. Pak Pendeta tentu mengajak para keluarganya hari Minggu pergi ke gereja. Mas Karyono mengajak keluarganya ke masjid dan sebagainya. Jadi kita mulai dari diri sendiri dan dari keluarga.
Yang ketiga ya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya kira dengan demikian maka ideologi Pancasila ini betul-betul tidak hanya diyakini dan dipelajari, juga dipraktekkan, sehingga pada saat nanti orang-orang tersebut menjadi pengambil kebijakan, ya, maka kebijakan yang diambilnya itu adalah sesuai, selaras dengan nilai-nilai Pancasila, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Saya kira demikian, Pak Moderator. Terima kasih, Pak Moderator dan Gus Soleh, dan juga Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Fausan Amar. Ya, ada permintaan ya untuk Romo Yai Aziz. Kita kasih kesempatan untuk langsung closing statement saja ini, tidak ada lagi yang lain. Kata-kata yang berpedoman untuk kita setelah mengakhiri webinar ini, waktu kami berikan. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, Rahayu. Saya hormati semuanya, saudara-saudara. Tadi sudah chat ya. Namun ini mungkin barangkali ada yang tidak menyimak. Jadi saya berharap untuk pertemuan pada hari ini itu ada implementasinya, ada tindak lanjutnya. Tidak hanya sebatas di webinar saja, namun ada tindak lanjutnya. Saya berharap nanti Gus Soleh, ya, saya siap untuk mengagendakan untuk ketemu dengan Pak Mendikbud, ya, terus Ketua Komisi 10. Bila perlu ini disampaikan, tadi Pak James tadi sudah saya sampaikan untuk dinotulenkan, kemudian dijadikan rekomendasi untuk disampaikan kepada beliau-beliau pengambil kebijakan. Saya sangat sepakat kalau mobil sama Pak Fausan tadi ya, bahwa Pancasila itu sudah harga mati, Pancasila itu sudah final. Tinggal bagaimana supaya adik-adik kita, anak-anak kita bisa mengenal Pancasila. Karena apa? Saya sering menjumpai tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Fausan, ya, bahwa hari ini masih membicarakan Pancasila, tapi begitu orang yang menyampaikan seperti itu, Pancasila itu apa? Tidak bisa menjabarkan. Artinya hanya sebagai ngerti Pancasila hanya sebatas teori saja. Tahu itu Pancasila, dasar negara kita adalah Pancasila, ya. Namun begitu saya tanya tentang Pancasila tidak bisa menjabarkan. Makanya saya juga sangat setuju dengan saudara tadi yang mengusulkan untuk dimunculkan kembali atau dimasukkan kembali di dalam kurikulum atau pelajaran mulai dari tingkat SD sampai kemudian minimal SD sampai SLTA tentang pelajaran pendidikan moral Pancasila dan PSBB. Kita sering menjumpai anak-anak kita, karena mohon maaf saya punya pondok pesantren, punya lembaga pendidikan, ya, sangat prihatin banyak anak-anak kita tidak tahu tentang falsafah hidup, tentang pandangan hidup, tentang Pancasila yang sebenar-benarnya Pancasila. Makanya sekarang kalau hanya teori saja, bahasa Pancasila banyak yang hafal Pancasila itu ada 5 sila, tapi tidak memahami sampai ke dalam-dalamnya, sehingga tidak bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi dengan adanya era sekarang, ya, banyak radikal-radikal. Itu karena apa? Ya, itu karena saya melihat salah satunya adalah karena tidak adanya pelajaran tentang pendidikan moral Pancasila, yang dimana pendidikan moral Pancasila di dalamnya adalah mengupas tentang Pancasila. Ya, Pancasila di dalamnya itu memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa. Saya ingat betul karena waktu itu saya sekolah, seperti kita yang sekarang sudah umur 5 Pancasila, paham betul tentang Pancasila. Tapi anak-anak kita sekarang, ya, adik-adik kita, banyak yang belum memahami tentang Pancasila. Ini kalau dibiarkan tidak ada pelajaran tentang Pancasila, pendidikan moral Pancasila, pendidikan moral Pancasila, ya,
bisa dimungkinkan nanti pada 10-20 tahun yang datang Pancasila hanya sekedar teori. Makanya mari Gus Soleh dan saudara-saudaraku semuanya, habis ini kita agendakan untuk bertemu dengan beliau-beliau pengambil kebijakan supaya hasil pertemuan ini, hasil webinar ini bisa lebih bermanfaat, bisa berdaya guna, sehingga bisa menjadi bagian pertimbangan untuk membuat undang-undang. Ya, kita harus ada payung hukumnya, harus ada konstitusinya. Ya, karena hanya sekedar wacana saja, ini tidak akan bisa dijadikan pedoman atau realisasi dari kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, dalam memahami falsafah hidup, pandangan hidup, pemersatu bangsa, cita-cita luhur bangsa, dan sebagainya. Kiranya saya itu, dan monggo Gus Soleh nanti bisa diagendakan, nanti kalau memang saudara-saudara setuju sepakat, kemudian dinotulenkan, kemudian dibuatkan satu rekomendasi, saya siap untuk minta audiensi atau waktu untuk bertemu dengan Ketua Komisi 10, Menteri Pendidikan Kebudayaan, ya, kemudian Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, insya Allah, ya, kemudian Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, juga Kepala Staf Presiden Pak Muldoko, insya Allah. Nah, saya kira itu dari saya, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa berdaya guna apa yang saya sampaikan. Saya menunggu nanti berita dari Gus Soleh dan saudara-saudaraku semuanya. Semoga webinar ini semakin kesini semakin bermanfaat, semakin mendunia. Tidak hanya Indonesia tapi mendunia. Bahwa betul-betul webinar yang diadakan oleh Gus Soleh ini bisa bermanfaat buat kita semua, bisa untuk kemaslahatan untuk bangsa Indonesia. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, Santi, Santi. Rahayu. Mantap, ya Sis. Mantap. Terima kasih Romo. Kata-kata pamungkas ya. Ini kayaknya yang kita tunggu. Ya, kesimpulannya kita cari waktu kalau bisa dan kita pergi bikin pressure kepada pengambil keputusan untuk segera untuk mensahkan undang-undang BPIP. Kita ketemu orang, kita berinteraksi dengan orang. You hafal Pancasila, sudah keren. Apalagi you mengimplementasikan keseharian hidupmu. Wow, luar biasa. Waktu selanjutnya kita masuk ke closing statement terakhir untuk Gus Soleh. Closing statement dari Gus, setelah itu Habib Jafar untuk puisi dan doa penutup. Gus, waktu kami berikan. Dengar suaranya, jelas? Jelas, Gus? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para narasumber, pakar-pakar Pancasila, insan-insan Indonesia yang cinta NKRI dan Pancasila ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Fauzan Amar dari Bamusi. Gus share ya undangan webinar tentang Pancasila ini di berbagai grup. Banyak sekali nyinyiran yang ada. Seakan-akan Pancasila ini sudah benar-benar menjadi sesuatu yang biasa atau sesuatu yang tidak diperlukan lagi. Salah satunya adalah apa? Mereka mengatakan yang penting somangan Gus kan gitu. Pancasila itu apa sih Gus kan gitu untuk saat ini kan. Banyak hal sekali teman-teman kita itu yang meremehkan dasar daripada Pancasila kita. Maka kami sangat bangga sekali kepada teman-teman, khususnya para narasumber tadi, yang memberikan pemikiran-pemikiran yang sangat segar, yang sangat superior terhadap Pancasila ini. Kita selalu selaku penggiat kebangsaan, inti utama perjuangan kita adalah PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI. Keempat hal ini adalah pokok yang harus ada
pada jiwa dan insan-insan Indonesia. Apabila tidak, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia ini penuh dengan keanekaragaman. Apabila keempat hal ini ada salah satunya yang lemah, ada salah satunya yang hilang, maka hilanglah Indonesia kita. Pancasila merupakan dasar bangsa dan negara kita. Jangan lagi kita perdebatkan. Pancasila sudah final. Seperti apa yang disampaikan oleh pengantar diskusi tadi, yaitu Pak Muhadi Karijanto. Bahwasanya Pancasila ini, kalau dalam istilah NU, adalah pemikiran wasatiyah. Di mana kelompok-kelompok dunia ini yang ada, baik itu blok barat maupun blok timur. Sehingga Bung Karno selaku pendiri bangsa ini mana tidak berpihak kepada barat yang terlalu liberal, yang terlalu kapitalis, dan juga tidak berpihak kepada timur yang terlalu sosialis, yang terlalu komunis. Terlahirlah Pancasila kita ini sebagai saripati daripada pemikiran-pemikiran yang ada di dunia. Di samping digali daripada roh seperti apa yang disampaikan oleh Bung Diasma tadi, ya, dari Pancasila OGM, bahwasannya Indonesia ini dengan Nusantaranya sudah memiliki kebudayaan mulai dari abad keempat. Nilai-nilai yang sangat luar biasa pada bangsa ini diambil, diolah oleh founding father kita, lahirlah Pancasila ini. Dengan Pancasila tidak ada agama-agama, khususnya 6 agama yang resmi di Indonesia ini yang berbenturan. Baik Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Semuanya bisa menerima Pancasila ini. Ini top markotopnya Pancasila. Karena apa? Di Pancasila ini kalimatun sawa yang diambil, yaitu kata sama, yaitu tentang ketuhanan. Semua manusia, bahkan orang orientalis pun, di saat dia, orang-orang ateis, di saat dia di dalam kesulitan yang sangat, pasti mencari sesuatu yang bisa, yang lebih, yang hebat daripada dirinya. Ini juga termasuk menerima juga terhadap nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan, dan nilai keadilan. Ini adalah nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh seluruh manusia. Maka apabila Pancasila ini bisa benar-benar diamalkan, maka bisa menjadi mercusuar dunia. Karena tidak ada satupun daripada dunia ini yang tidak menerima adanya nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan, dan nilai keadilan. Akan tetapi, sayang, sungguh disayang, banyak sekali teman-teman kita yang berada di luar negeri, khususnya teman-teman PCNO internasional, ya, itu bangga orang-orang luar dengan Indonesia, dengan keanekaragamannya, bisa bersatu dengan Pancasila. Tetapi apa yang menjadi permasalahan daripada wakil-wakil rakyat kita, di mana pasca reformasi Pancasila ini diabaikan, dan di zamannya almarhum Bapak Taufik Kemas mulai dibangkitkan, tetapi penuh dengan onak dan duri sehingga tidak ini dengan maksimal. Alhamdulillah, di zaman Bapak Presiden Jokowi, Pancasila mulai dibangkitkan kembali, yang terakhir ini dengan BPIP-nya. Akan tetapi, wahai saudara-saudaraku semuanya, para peserta webinar khususnya, dan seluruh warga negara Indonesia, Pancasila kita ini
merupakan dasar, merupakan ideologi, merupakan pandangan hidup, merupakan sumber hukum di Indonesia. Tetapi sangat naif, tidak memiliki badan yang resmi atau semi resmi karena masih berupa Perpres. Jokowi adalah kita. Kita adalah Jokowi. Kita bangga dengan reformasi ini. Terakhirnya seorang presiden, yaitu Presiden Jokowi, yang berpikiran seperti kita semua, anak bangsa yang cinta NKRI ini. Mumpung Presiden Jokowi masih memimpin sebagai presiden, ya, maka kami minta kepada Dewan yang terhormat di parlemen tersebut, segera, sekali lagi segera, wujudkan undang-undang BPIP ini. Kalau hanya berupa Perpres, ya, berupa Perpres, yang punya umur insya Allah, kita doakan mudah-mudahan Presiden Jokowi sehat walafiat, ya, panjang umur fitaatillah untuk membangun bangsa ini. Kalau Perpres, ingat Perpres tentang apa? Lampiran investasi Undang-Undang Miras kemarin. Kalau Perpres hanya tidak ada waktu 10 menit, Agus lihat di TV hanya 3 menit nggak sampai. Cukup disampaikan oleh Presiden bahwa lampiran Perpres tentang investasi Undang-Undang Miras saya cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah. Tetapi kalau undang-undang, ini adalah produk politik. Kalau undang-undang adalah produk hukum yang sangat kuat pada bangsa dan negara ini. Sehingga 2024 kelak, presidennya siapapun, maka dengan undang-undang terhadap Pancasila ini yang sudah diketok, tidak mudah presidennya siapapun untuk menarik. Kecuali kalau itu Pilpres, like or dislike presiden tersebut, maka bisa dicabut Pilpres tersebut ataupun ditambahkan. Maka dari itu, kepada teman-temanku yang mengaku dirinya cinta NKRI dan Pancasila, terus dengungkan, sekali lagi terus dengungkan, agar Dewan yang terhormat di Senayan tersebut untuk konsentrasi mengetok palu undang pasalnya tidak sampai ratusan. Kata Romo Beni tadi, staf khusus dari BPIP hanya sekitar puluhan, 19 kalau nggak salah. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini ratusan, ya halamannya sampai ribuan. Kenapa kok bisa cepat? Sementara Pancasila adalah dasar negara kita. Kalau tidak kita perkokoh dan kita kuatkan, maka BPIP senantiasa hanya jadi bulan-bulanan kelompok sebelah. Bagaimana dengan Pancasila ini? Kita menjadikan Indonesia kita semakin kuat dengan keanekaragaman. Bagaimana dengan Pancasila ini? Bagaimana cita-cita founding father yang telah menyatukan Indonesia dengan keanekaragaman ini dapat terjaga. Jangan hanya karena ulah sekelompok orang terganjal terwujudnya Undang-Undang Pancasila atau BPIP ini. Mari, Jokowi adalah kita, kita adalah Jokowi. Terus, mumpung presidennya masih Pak Jokowi, kita dengungkan, kita suarakan terus agar BPIP atau undang-undang untuk Pancasila ini diperkokoh, diperkuat dengan undang-undang, bukan hanya dengan Perpres. Demikian dari kami. Mudah-mudahan webinar Agama Cinta ini bisa didengar oleh yang terhormat bapak-bapakku dan ibu-ibuku yang ada di parlemen, di istana saja. Kalian duduk di sana dipilih oleh rakyat. Kalian duduk di sana menjadi harapan daripada seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan dasar yang paling utama pada bangsa ini. Wahai bapak-bapakku dan ibu-ibuku yang ada di parlemen, perhatikan suara kami.
segeralah ketok undang-undang BPIP ini untuk lebih memperkuat dan memasyarakatkan Pancasila kita dari gempuran ideologi transnasional yang bertopengkan agama. Demikian dari kami, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Gus. Waktu selanjutnya kami berikan kepada Habib Jafar Siddiq. Puisinya Habib siap, kemudian membawa doa penutup dan kita akhiri pertemuan kita dan kami kembalikan ke host. Habib, waktu kami berikan. Tes, terdengar suara saya? Jelas, sangat jelas. Oh, baik. Jadi berarti nggak usah terlalu dekat ya. Ini kenapa jadi begini gambarnya? Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam Pancasila, merdeka. Para narasumber yang dirahmati Allah, para pemirsa webinar yang berbahagia, izinkan saya membacakan sebuah puisi tentang intisari jiwa manusia Nusantara. Tapi sebelumnya saya ingin mengomentari beberapa hal. Tadi dikatakan tentang masalah radikal dan fundamental. Sebenarnya mereka yang intoleran bukanlah mereka yang benar-benar menggali nilai agama secara fundamental dan radikal. Justru dasar agama secara radikal adalah cinta. Maka gerakan intoleran sejatinya lahir bukan dari akar agama, tapi dari gulma-gulma dan parasitnya yang menempelkan diri kepada agama berupa aliran hasil rekayasa interpretasi dari tafsir jalan lain. Maka gerakan sadis yang mengatasnamakan agama apapun bukanlah asli dari ajaran agama apapun secara fundamental, tapi tafsiran nakal dari vested interest tertentu. Para teroris intoleran merasa bangga disebut sebagai radikal dan fundamental. Bahkan dijadikan dalil saat merekrut anggota dengan menyatakan bahwa gerakan mereka lah yang benar-benar paling berlandaskan agama. Makanya lebih bagus kita cap sebagai intoleran, kita cap sebagai teroris. Jangan kita bangga-banggain sebagai radikal dan fundamental. Enggak, kita yang radikal, kita yang fundamental. Karena apa? Karena dasar dari agama adalah cinta. Mewajibkan secara teokratis adalah juga interpretasi. Sebab faktanya teks-teks suci agama apapun hanya bicara secara universal bahwa kita diperintahkan untuk berinteraksi sosial dengan bahasa cinta. Bagi saya, negara tidak perlu mengklaim adanya negara sekuler atau teokratis. Sebab ketika kita menjalankan interaksi dengan baik, maka kita sudah berteokrasi di dalam bernegara. Begitu. Jadi negara Pancasila ini sudah teokratis bagi saya. Republik Islam Iran yang mungkin kita cap sebagai negara teokratis, ternyata diam-diam menerjemahkan Pancasila dan mengajarkannya di beberapa fakultas-fakultas filsafat. Juga buku di bawah naungan di bawah bendera revolusi itu pun juga diterjemahkan ke bahasa Persia. Ini membuktikan bahwasanya negara kita benar-benar dicintai, dihormati, dan dikaji oleh negara-negara lain. Sebab masyarakat kita ini adalah sejak dahulu masyarakat yang memiliki 5 cahaya Nusantara. Judul puisi saya kali ini adalah 5 cahaya Nusantara. Silakan Bu Soleh kalau merekam. 5 cahaya Nusantara. Dari zaman Nusantara belum
berbusana warna-warna yang bernama-nama. Semburat cahaya bintang dari dada manusia Nusantara dalam bermesra dengan Sang Maha Cinta. Bukan animisme dan dinamisme sebagaimana yang dituduhkan para sejarawan. Memuliakan alam, sebah sungkem terhadap sungai dan pohon, bukan berarti sedang menuhankan sesama makhluk. Sebagaimana seorang Muslim yang bukan sedang menyembah batu hitam, dan seorang Nasrani yang bukan sedang menyembah salib, seorang Hindu Buddha bukan sedang menyembah patung. Dari zaman Nusantara belum memiliki fakultas filsafat teologi, manusia Nusantara telah bertauhid kosmologis. Walau dipandang sinis oleh intoleranis dan teroris. Tanah, air, dan alam Nusantara menjadi CCTV gerak batin manusia Nusantara telah lama berketuhanan yang Maha Esa. Namun, kini saat manusia Nusantara telah berbusana megah dengan nama agama, mengapa malah memeluk agama berkeuangan yang Maha Berkuasa? Cahaya cinta manusia Nusantara kepada Sang Maha Cinta melahirkan tarian indah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan kebinatangan yang degil. Cahaya cinta manusia Nusantara kepada Sang Maha Cinta melahirkan kebersamaan dalam tarian indah persatuan Indonesia. Bukan perseteruan, individual. Cahaya cinta manusia Nusantara kepada Sang Maha Cinta menumbuhkan rasa gotong royong demokrasi yang dipimpin oleh langkah hikmah dan kebijaksanaan. Dan cahaya cinta manusia Nusantara kepada Sang Maha Cinta sejak dahulu kala telah melahirkan sikap manusia Nusantara yang berkeadilan sosial. Demikian puisi kali ini yang berjudul 5 Cahaya Nusantara. Baiklah para pemirsa sekalian, mari kita sama-sama menyatukan jiwa, menyatukan hati untuk mendoakan bangsa kita ini dalam perdamaian. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Yasin wa alihi tahirin. Duhai Sang Maha Cinta, anugerahkanlah hamba-hambamu di Nusantara untuk saling mencinta dengan cahaya yang ada pada rasa semenjak dahulu kala. Cahaya mencintaimu, duhai Sang Maha Cinta, cahaya berkeadilan sosial, cahaya berpersatuan, cahaya padu di dalam membangun negeri. Duhai Sang Maha Cinta, satukanlah kami di dalam membangun negeri dengan kecintaan yang Kau curahkan senantiasa, dengan nama yang kami sematkan, yakni Pancasila. Bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf, mohon doa untuk segala cita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bersatu padu dalam cinta, agama, cinta. Apapun agama kita, mari kita gali inti dari agama kita, yaitu cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, salam Pancasila. Salam Pancasila. Habib Sodik. Akhir kata, sekali lagi, you hafal Pancasila, keren. Apalagi you mengimplementasikan di keseharian hidupmu. Wow, luar biasa. Segera sahkan Undang-Undang BPIP. Terima kasih, salam semua. Kita kembalikan ke host. Merdeka. Merdeka. Terima kasih kepada Habib Jafar yang telah memimpin doa penutup pada webinar kita hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga para peserta. Dan tentunya tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kami kepada Bapak Medi Friends yang telah memoderatori webinar kita hari ini dengan sangat luar biasa. Dengan berakhirnya webinar kita,
saya selaku operator webinar memohon maaf apabila ada salah-salah kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja sehingga membuat hati saudara semua kurang berkenan. Dan untuk e-sertifikat akan segera kami proses dan akan diupload di Facebook kami Sekjen Agama Cinta. Dan setelah webinar ini selesai akan kami convert agar bisa nanti di-upload di YouTube channel kami Agama Cinta Official. Jangan lupa untuk klik, like, dan juga subscribe channel kami Agama Cinta Official. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.